Sahabat Dhamma, kita mengetahui bahwa dengan melaksanakan persembahan kebajikan adalah wujud rasa terima kasih dan hormat kita kepada mendiang sanak keluarga dan leluhur kita yang telah meninggal. Lalu, siapakah yang seharusnya melakukan patidana? Apakah hanya kita yang beragama Buddha saja yang berhak melaksanakannya? Untuk mengetahui jawabannya, yuk kita simak uraian dari Biku Ratanadiro berikut ini. Sang Buddha mengatakan, kalau seseorang mempunyai sifat kata nyu kata wedi, maka dia itu disebut sebagai orang yang sangat istimewa. Jarang ditemukan di dunia. Tidak banyak orang-orang seperti itu yang punya sifat kata nyu kata wedi. Nah, inilah esensi sebenarnya dari patidana. Kita punya rasa berterima kasih kepada mereka yang berjasa seperti leluhur. Kalau tidak ada leluhur, tidak ada kita. Dan leluhur yang paling dekat dengan kita adalah orang tua. Tidak ada orang tua, tidak mungkin kita bisa ada. Nah, inilah. Jadi perlakukan orang tua dengan sebaik-baiknya. Kalau orang tua masih hidup, kita bisa berbakti dengan banyak cara. Kalau orang tua sudah meninggal dunia, kita bisa melakukan persembahan kebajikan atau patidana kepada mereka. Dengan tujuan, semoga mereka bisa mendapatkan kebahagiaan di alam yang selanjutnya. Inilah wujud bakti kita, wujud terima kasih kita, wujud kata nyu kata wedi kita kepada orang tua, khususnya. Dan semua leluhur yang berhubungan karma dengan kita. Nah, inilah patidana, pelimpahan jasa. Maka sebenarnya tradisi patidana ini dilakukan oleh semua orang. Tidak pandang apakah dia itu agama Buddha atau tidak. Sebenarnya kita semua kan pasti punya orang tua. Ya, tidak peduli agamanya apa. Dan kita bisa melakukan persembahan kebajikan itu dengan cara yang masing-masing. Ya, bagi yang merayakan Imlek, ya silakan sembahyang. Ya, bagi yang lain, mungkin tradisi lain. Kalau di Jawa itu mungkin ada nyadran, ya juga bisa lakukan tradisi untuk menghormat leluhur. Dan mungkin banyak yang lain, berbagai macam kebudayaan untuk menghormati orang yang sudah tiada. Nah, inilah sesungguhnya yang kita lakukan pada kesempatan yang baik ini. Anda bisa melakukan pelimpahan jasa itu dengan cara yang sangat sederhana, yaitu lewat pikiran masing-masing. Ya, tidak sampai membutuhkan barang-barang yang banyak, makanan. Ya, kalau ada itu bagus. Tidak juga dilarang. Boleh-boleh saja Anda sembahyang menggunakan persembahan puja di meja altar. Ada makanan. Yang mungkin ada yang bertanya, apakah makanan yang dipersembahkan itu berguna, Bante? Sebenarnya ada juga gunanya. Ada juga gunanya untuk para makhluk peta. Tapi gunanya itu hanya sementara. Ya, sama seperti kalau kita makan. Kita hari ini makan, besok bisa lapar lagi. Nanti besok makan, besoknya lapar lagi. Terus begitu. Jadi harus makan terus. Nah, begitu juga dengan makhluk-makhluk itu. Mereka mungkin bisa menikmati makanan-makanan yang dipersembahkan. Tetapi efeknya itu hanya sementara saja. Nanti besok ya harus cari makan lagi. Nah, ini yang membedakan dengan patidana. Kalau patidana itu efeknya jangka panjang. Patidana bisa membuat mereka bukan hanya tidak lapar, tidak haus, tapi mereka bisa mendapatkan kelahiran yang lebih baik. Jadi yang awalnya sebagai makhluk peta,
dapat pelimpahan jasa dari keluarganya, mereka bisa terlahir di alam yang lebih baik, misalnya di alam dewa, di alam manusia. Nah, itulah pentingnya patidana. Sehingga kalau Anda mau sembahyang dengan cara masing-masing, silakan saja. Itu juga baik. Ya, baik sekali. Ya, bukan hanya baik bagi leluhurnya, tapi juga baik bagi keluarganya yang masih hidup. Supaya tahu bahwa ini adalah tradisi keluarga yang harus dilanjutkan. Demikianlah sahabat Dhamma, persembahan kebajikan atau sering kita dengar dengan patidana memang perlu untuk dilakukan. Mengingat bahwa sanak keluarga dan juga leluhur yang telah meninggal menunggu kita untuk melaksanakan patidana tersebut, supaya mereka dapat merasakan limpahan kebajikan yang telah kita lakukan, sehingga mereka dapat hidup lebih berbahagia. Bukan hanya kita umat Buddha saja yang berhak melakukan patidana, tapi semua umat beragama dapat melakukannya dengan cara dan tradisi masing-masing. Sederhananya, persembahan kebajikan ini dapat dilakukan lewat pikiran masing-masing, tidak memerlukan persembahan apapun. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebagai Dhammadana agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semuanya.